Dengan kasih Kristus saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih yang ada di gereja. Karena kita tahu pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, aku persembahkan tubuhku Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Amin. Kudus Bapa. Sembah Tuhan, Kau Bapa, ku sembahkan. Amin. Ku sembahkan. Ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Amin. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita puji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala apa yang kami alami, atas segala apa yang kami hadapi. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih Bapa yang dapat kami ucapkan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami pada saat ini Bapa untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada lagi yang dapat kami ucapkan, hanya ucapan syukur dan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terlebih-lebih pada hari ini Bapa, kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dan layakkan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dia jawab segenap hidupku dan Yesus jamah. Amin. Sembah Dia, kita puji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena jamahan-Mu Bapa, kami sembuh Bapa. Karena jamahan-Mu Tuhan, kami kuat Tuhan. Karena jamahan-Mu Bapa, semua karena jamahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Karena jamahan-Mu Tuhan pada hari ini. Karena jamahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Dia jamah selalu hidupku dan damai di hatiku. Semua tak berubah. Segenap hatimu, Dia jamah. Yesus jamah. Amin. Dia jamah segenap hidupku dan damai di hatiku. Semua berubah dan
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan kami yang datang pada hari ini Tuhan dengan segala sakit penyakit, dengan segala masalah Tuhan. Karena jamahan-Mu Tuhan kami sudah sembuh Tuhan. Karena jamahan-Mu Tuhan kami dapat menghadapi segalanya Bapa. Karena jamahan-Mu Tuhan kami dapat kuat Tuhan menghadapi segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama-Mu yang luar biasa agung, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat? Amin. Oke. Kalau sekiranya berkenan handphone jangan lupa untuk dinonaktifkan. Masih semangat ya? Oke, amin. Pecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Hey! Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang selamanya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Dengan kasih Kristus saya persilakan untuk duduk. Mas tetap semangat ya. Aduh, suaranya masih 300 orang ini. Mas tetap semangat? Amin. Oke, aku ingin selalu. Inside
ingin selalu, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin, haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke depan sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Amin. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke depan sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, amin. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Katakan sekali lagi, melintasi langit biru, amin. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Amin. Mas tetap semangat. Amin. Mari pada saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih Kristus saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Bapa, jiwaku merindukan-Mu. Kau Allah yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku Amin. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Saya persilakan untuk hamba yang melayani. Bersyukur kepadamu.
benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat di hidup kami. Itu luar biasa. Dan pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan masih beri kami kesempatan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini. Bapa yang luar biasa, sekarang waktunya Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sebentar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Berkata-katalah buat kami Tuhan. Izinkan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Izinkan kami tahu apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Bapa yang luar biasa, kami tahu betul Engkau mengasihi kami dengan dahsyat Tuhan. Kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Kami disayang Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, izinkan Tuhan kami persiapkan hati, pikiran, perasaan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Bapa, untuk hamba-Mu Tuhan, hamba perlu urapan-Mu. Hamba perlu perkenanan-Mu. Hamba gak mampu Tuhan. Hamba gak bisa. Tolong Tuhan, urapan-Mu ada buat hamba-Mu. Jangan izinkan kata-kata yang tidak berguna keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkaulah yang beracara penuh atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan, yang membuat kami tidak fokus, yang membuat pikiran kami melayang-layang, yang membuat kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Apapun yang iblis kerjakan, apapun yang iblis rancangkan, kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, luar biasa. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini, ya kan, ada yang batuk-batuk di sana, ada yang sedot-sedot hidungnya. Tapi kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk ada pagi hari ini. Amin. Amin loh. Ada yang gak ngerasa batuk-batuk, tahu-tahu mendadak panggil Tuhan, ya kan? Ada juga yang gak sampai tarik-tarik hidungnya, ya kan? Tahu-tahu udah gak ada. Tapi kita masih diberi kesempatan ada pagi hari ini. Itu artinya Tuhan masih mau kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam slide kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau ingetin saudara bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat mengerti keadaanku dan keadaanmu. Haleluya. Dimanapun kau berada, yang di rumah, yang di tempat ini, Tuhan mengerti setiap pribadi lepas pribadi. Ya, Tuhan tahu kalau engkau datang pagi ini tidak dengan, maksudnya enggak, kamu bilang gini, ada apa? Oh, saya tidak apa-apa, gitu ya. Tapi Tuhan tahu engkau datang pagi ini dengan apa-apa. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi satu hal Tuhan mau kasih tahu. Tuhan baik banget. Kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang jahat. Amin. Dia tahu kebutuhanku dan kebutuhanmu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kerinduan Tuhan adalah memulihkan kita, memulihkan pribadi kita, dan pastinya memulihkan dompet kita, memulihkan keluarga kita dan semuanya. Tapi saudaraku, ada hal-hal yang Tuhan mau kita selesaikan terlebih dahulu. Saudara, kalau kita, saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan punya sesuatu yang sangat besar yang sedang disiapkan buat saya dan saudara. Amin. Disiapin mulu ya yuk. Kapan kasihnya? Tuhan tahu waktu yang tepat. Kalau dikasih sekarang, belum siap saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sebentar. Saya boleh minta tolong Pak Acang ya datang ke depan. Boleh nggak? Boleh ya, sini Pak. Ya. Saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia sedang mempersiapkan hal yang besar buat saya dan saudara. Tapi permasalahannya, ya madep sana Pak. Boleh ya Pak ya, sini Pak, munduran lagi. Gak apa-apa yang di rumah gak lihat Pak Acang. Saudaraku, iya.
Tuhan sedang siapin hal yang besar buat saya dan saudara. Besar banget. Apa yang gak pernah engkau pikirkan, apa yang gak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang lagi Tuhan sediakan. Amin. Cuman masalahnya, bagaimana kita mau terima berkat yang besar itu, kalau kita masih pegang apa yang lagi ada sama kita. Kita mau gak mau serahin semuanya sama Tuhan. Sekarang coba ya, Pak Acang, bawa dompet gak? Bawa dompet gak? Enggak, Pak Acang boleh kasih ke Yayu semua yang Pak Acang punya. Bukan dong, duit lah, yang berharga dong, bener gak? Yang berharga lah, kalau kertas-kertas saya punya banyak. Ya enggak lah, enggak berharga buat saya itu kertas-kertas tagihan. Weh, duitnya banyak deh. Ya, semuanya nih ya. Ini dikasih semuanya boleh nih buat Yayu? Boleh. Buat Yayu semua? Boleh. Oh, ada yang tahu ATM? Boleh kasih semua? Boleh. Beneran nih? Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini Pak Acang baik loh. Dia mau kasih semuanya. Ya enggak? Ya kan? Ada orang yang bilang gini, ya mau kasih semuanya, saya aja belum ada. Iya enggak? Saya aja kurang. Tapi ada di apa? Keyakinan. Apa ya? Coba keyakinan apa Pak Acang? Yakin itu kuat sih. Apa? Semuanya. Apa yang Pak Acang yakin nih? Yakin pasti ke depan ada. Amin. Tepuk tangan dong. Oke. Iya. Menurut Pak Acang siapa yang nyediain? Siapa yang nyediain? Amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Acang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nih ya. Enggak lah. Saudaraku, saya buat Yayu semuanya bener ya? Bener nih. Bener boleh kok. Hah? Ada. Oh, ada ya buat naik kereta ya. Saudaraku banyak nih duit ya. Iya. Baik loh, Pak Acang. Iya. Iya, bisa buat pulang ya Pak Acang ya. Iya. Tadi kan Pak Acang bilang tuh, yang penting ada bisa buat pulang kan. Terus nanti besok Tuhan kasih lagi yang baru. Iya. Kalau sehari ini Yayu minta, ya udah berarti emang harus dikasih gitu ya. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada nggak yang kayak Acang, Pak Acang ini? Beneran. Wah, sebentar. Papa, kita bisa kumpulin duit. Oh ya. Kalau kita gak yakin semua nol. Amin. Saya nggak usah khotbah lagi nih kayaknya. Tapi permasalahannya semuanya kayak Pak Acang nggak? Bener gak? Yakin itu kuat sih. Iya. Kalau kita gampang nggak kuat. Amin. Betul. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Ya enggak? Benar gak? Ini Pak Acang kasih loh. Semuanya coba jujur ya. Jujur. Coba, ada kan yang nggak mau kasih Yayu dong? Ya enggak? Bagi setengah deh Yayu. Ya enggak? Benar gak? Setengah deh. Setengah Yayu, setengah saya dong. Ini Pak Acang kasih semuanya. Ya enggak? Saudara yang kasih Tuhan. Enggak, Yayu enggak jahat-jahat gitu Pak Acang. Coba Yayu lihat, yang paling kecil yang mana Pak Acang? Yang paling kecil itu gede semua Pak. Tanggung semua. Iya bener, cuma satu. Nah, yang paling kecil 5.000. Ini Pak Acang yang kembaliin. Tunggu sebentar. Tunggu. Yang kecilnya Pak Acang. Yuk ganti Pak Acang. Bentar. Tunggu. Bentar ya. Kayak mau tanya nih. Nilai rupiah yang paling gede di Indonesia berapa? Berapa? Karena Pak Acang tadi jawabannya adalah Pak Acang percaya kuat sama Yayu. Dia nggak berpikir negatif loh sama Yayu. Ya, nih yang paling kecilnya Pak Acang, yuk ganti dengan yang paling besar di Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Jelasin, silakan. Terima kasih Pak Acang, salaman, luar biasa. Kayak mau bilang berkat Pak Acang besar sekali lagi. Amin. Silakan duduk. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jujur, semuanya punya hati kayak Pak Acang?
Iya, kalau tahu tadi yang paling kecil itu tuker 100.000 mau, betul nggak? Iya nggak? Bener apa bener? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, denger ini baik. Tuhan kasih yang besar, tapi kadang-kala kita tetap pegangin apa yang kita punya. Benar gak? Kita pegang apa yang kita punya. Kita nuntut, Tuhan saya perlu ini, saya perlu itu. Tapi Tuhan bilang, mana serahin sini. Serahkan semuanya kepadaku. Dengar baik. Bahkan Tuhan gak semua bilang serahin tubuhmu. Bahkan apapun masalahmu serahin. Masalah aja kita pelit sama Tuhan. Betul gak? Boro-boro duit. Masalahnya dibawa mulu. Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pertanyaannya, siapa di sini yang masih pusing? Lagi pusing nih mikirin banyak hal. Angkat tangan berani. Mikirin banyak hal, dipikirin semuanya. Padahal Tuhan dia bilang, marilah kepadaku yang letih lesu. Serahkan segala khawatirmu kepadaku. Boro-boro Tuhan meminta duit. Masalah aja gak dikasih loh. Coba pikirin baik-baik. Masalah aja kita pelit sama Tuhan. Hah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan Tuhan, dengar, Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tapi pikiran kita yang jahat sama Tuhan. Mau benerin dulu nih, percuma dengerin khotbah dari Januari terus. Saudara sampai Desember nanti gak akan ada pemulihan. Gak akan. Karena cara mikir kita salah. Pada waktu datang berdoa, apa bilangnya? Tuhan, kenapa begini? Kenapa saya susah? Kenapa orang lain Tuhan tolong? Kenapa? Hai. Sekali lagi dengar baik. Bukan Tuhan yang jahat. Saya mau kasih ini. Bukan Tuhan kita yang jahat. Bukan Tuhan kita yang nunda-nunda. Bukan. Tapi pikiran kita yang jahat sama Tuhan. Iya apa enggak? Jujur deh. Mas Tuhan dia bilang loh, engkau masa depanmu aku tahu rancanganku yang ada rancanganmu yang ada padaku. Aku tidak merancangkan kecelakaan. Hari depannya penuh harapan, tapi masa lalu dipegangin mulu. Siapa yang masih megangin masa lalu? Masih aja dipegangin tuh kesedihan-kesedihan yang udah lama. Tuhan bilang serahkan dan masa depanmu ada di dalam tanganku. Itu aja pelit. Ya, tunggu dulu deh. Jangan ngomong berkat-berkat dulu deh. Amin. Kesedihan kita itu aja dipegangin terus. Pak Tuhan bilang serahin padaku. Aku yang punya hidupmu. Tapi kita sibuk sama masa lalu. Kita sibuk apa masalah. Kita sibuk aduh gimana nih masih dikejar-kejar orang. Sibuk dengan hidupmu. Pelit. Boro-boro mau duitnya. Andaikan kau punya hati yang tulus. Ini Tuhan. Ini aku. Segenap milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Apa? Penyesalan kasih semua kepada Tuhan. Penyesalanmu dan kebanggaanmu. Kayak saya yakin dan udah deh, gue ngomong kamu mau kasih duitmu, masalah aja pelit. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, yuk tahun pemulihan itu benar ada. Bicara tentang ekonomi udah pasti jahat, udah pasti tambah buruk. Yang harus kita pegang adalah saat ini adalah Tuhan. Percaya, dengar baik. Orang percaya kepada Tuhan, anak Tuhan hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Saudara gak akan tahu tadi pada waktu Yayu gak keluarin duit 100.000 dulu, betul gak? Dengar, janji Tuhan gak terlihat. Tapi janji Tuhan pasti akan digenapi. Tunggu, benerin dulu pikirannya. Kita jangan mau ngelangkah ke sono. Wah maunya pialanya, maunya ininya. Benerin dulu.
Janji Tuhan kau gak akan bisa lihat sekarang. Yang diperlukan adalah percaya. Tadi Pak Acang bilang, saya yakin nanti hari besok pasti ada lagi. Amin. Makanya saya tanya dulu, siapa yang kasih? Saya pikir Pak Acang jawabnya nanti ya yuk kasih. Itu gak dapet 100.000. Tapi Pak Acang bilang siapa yang kasih Pak? Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hidupmu. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan mamamu, bukan papamu, bukan kakakmu, bukan tetangga, bukan siapa-siapa. Tapi siapa? Tuhan. Nah pertanyaannya, siapa yang masih pegangan engkau saat ini? Orang pinterkah? Wede. Atau siapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk masuk ke slide ya. Yang Tuhan mau adalah, nih, kita diproses untuk lebih sabar. Sabar, bicara tentang sabar, saudara. Bicara tentang sabar, ini banyak. Hari ini adalah pelajaran tentang karakter yang harus kita punya dulu. Karakter yang harus kita punya. Buat Tuhan gampang, saudara. Orang mati bisa dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Itu bukan hanya ada di zaman dulu. Mujizatnya masih ada sampai sekarang. Amin. Mujizatnya masih ada. Cuman seringkali saudara, percaya kita kalah cepat sama otak kita. Otak kita yang cepetan, harusnya begini, begitu, begini, begitu. Otak kita yang kecepatan. Yuk kita buka sama-sama di dalam Efesus 4 ayat 1-7. Saudara, ini kita cepat aja. Karena intinya adalah praktek, saudara. Saudara tahu semualah. Ya kan? Alkitab ada di mana-mana. Alkitab kecil, gede, ada semua. Ya kan? Di handphone ada Alkitabnya. Dibaca enggak? Enggak tahu deh itu ya. Efesus 4 ayat 1-7. Dibuka Alkitabnya, Bida? Ya, saya baca buat saudara ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Setiap kita dipanggil masing-masing menurut ukuran pemberian Kristus. Saudaraku, dengar, Tuhan itu kalau orang tua mungkin ada yang namanya lebih suka anak yang pertama, lebih sayang anak bontot. Buat Tuhan semuanya kita istimewa. Tuhan kenal kita pribadi pas pribadi. Tuhan tahu, oh ini orang nih sensitifan, oh ini orang nih keras kepala. Tuhan tahu satu-satu. Tuhan kenal kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Yuk next selanjutnya. Itu kepala siapa ya? Oh enggak. Enggak ada ya? Oh enggak di situ. Oh itu kepalanya Koko Ijra. Di dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Apa? Rendah hati dulu. Apa? Rendah hati, terus lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, 3 karakter penting yang mau Tuhan ajarin sama kita. Ini hal yang biasa loh. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Bener gak? Tahu kan semua? Bahkan tahu loh. Buah-buah roh, apa tahu semua, ya kan? Tapi dipraktekin enggak? Nah, itu. Hari ini Tuhan kasih kembali kita kesempatan, saudaraku. Yang pertama,
Next slide. Panggilan yang kita terima itu ditandai dengan kehidupan dalam ciri karakter, ya kan? Karakter tadi, Tuhan mau ajarin kita 3 karakter, apa? Sabar. Next. Yang pertama adalah rendah hati. Nih. Rendah hati. Rendah hati itu berkaitan dengan kesederhanaan dan kesopanan. Istilah ini berarti karakter kepribadian ini bisa dibaca sendiri lah ya. Dengan sifat yang tidak ingin menonjolkan diri dan mencari perhatian. Caper, bahasa sekarangnya caper. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang sifatnya nggak ingin menonjolkan dirinya. Nggak mau cari perhatian. Siapa di sini yang masih cari perhatian? Apapun yang firman Tuhan ajarin, apapun juga yang kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Siapa yang melakukannya masih untuk supaya diperhatiin? Nah, alasannya kita melakukan sesuatu, itu yang harus diperhatikan. Bahkan hal-hal yang belajar saudara, saya pribadi belajar untuk gak beda-bedain gitu. Oh ini kalau Tuhan tuh yang kerohanian-rohanian aja. Kalau yang kerja atau enggak usah kerohanian-rohanian. Enggak lah, hidup kita ini miliknya Tuhan. Jadi biar itu kita lakukan memang seharusnya kita lakukan. Contoh saudara, ini yang kecil aja. Saudara mau cuci piring di rumah nih anak-anak. Tujuannya untuk apa nih? Biar nanti dapat hadiah dari mama. Itu berkenan gak di hadapan Tuhan? Enggak. Udah salah tujuannya, ya kan? Terus apa lagi? Wah, warnain rambut biar cakep, salah nggak? Nggak salah. Tapi ingat tujuannya, Tuhan yang tahu hatimu. Kalau tujuanmu ini, biar si A naksir saya, itu salah apa benar? Tujuanmu salah. Tapi kalau biar supaya saya jadi lebih rapi, saya jadi lebih bagus, karena tubuh ini adalah bait Allah. Kan masa bait Allah kok jelek banget, bener gak? Itu memuliakan nama Tuhan. Coba saudara, makanya stop. Kendalikan, Tuhan bilang kendalikan seluruh hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi sama seperti Kristus. Apanya sama? Karakternya. Saudara, Tuhan Yesus itu selalu jadi pusat perhatian, bener gak? Yesus selalu jadi pusat perhatian waktu dia ada di dunia. Benar kan? Yesus ada di sana. Yesus ada di sana diikutin orang. Dia selalu jadi pusat perhatian. Tapi Yesus enggak cari perhatian. Amin. Benar gak? Yesus enggak cari perhatian. Yesus selalu jadi pusat perhatian. Karena pekerjaannya yang dilakukannya hal mujizat. Tapi dia enggak cari perhatian. Dia nggak cari biar si kaisar nanti tahu nih bahwa saya adalah begitu enggak? Enggak. Dia datang ke dunia menjalankan misinya. Menyelamatkan manusia. Itu aja. Dan selebihnya apa yang dilakukan mujizat. Dan dia menarik banyak orang. Tapi Yesus gak cari perhatian. Next. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita ini udah dipanggil, kita dipilih, betul gak? Ya, di sini apalagi kita punya latar belakang yang beda-beda. Enggak semua lahir oe. Wow, orang Kristen, enggak. Tetapi kita ada pagi hari ini, dipilih Tuhan. Kita enggak usah lagi mikirin apa? Pujian. Orang yang rendah hati sudah memiliki salah satu berkat terbesar, yaitu apa? Di dalam Matius 5 ayat 3 saya bacain. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Tuh, gak usah cari perhatian. Gak usah perlu untuk dilihat-lihat orang. Toh kita udah punya apa? Kerajaan Allah. Amin.
Kita udah punya kerajaan surga. Dia gak perlu cari perhatian. Orang-orang yang cari perhatian adalah orang-orang yang masih tahu bahwa dirinya masih kurang. Iya gak? Wah saya itu bisa loh, tampil terus. Itu dimanapun. Apalagi yang kerja, ya gak? Banyak orang yang maunya tampil aja. Pepatah dunianya udah bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong kosong pasti nyaring bunyinya. Kalau tong isi pasti nggak ada bunyinya. Bunyinya cuma dek 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 gitu, nggak komprang komprang gitu kan ya. Ya kan? Pepatah dunia aja udah bilang peribahasa bahwa padi yang berisi jadi apa? Nunduk. Dan kalau kosong pasti naik. Nah, Tuhan mau ajarin. Ya kan? Di luar sana ada John Robert Power. Enggak lah. Tuhan mau kasih tahu. Ayo, kalau engkau pemilik kerajaan surga, maka ini rendah hati, gak usah cari perhatian. Caper deh, gak usah. Saudara tahulah, cari perhatian itu kepada siapapun. Enggak melulu pada ibu gembala, kepada siapapun. Jangan pernah cari perhatian. Kalau engkau sudah memiliki kerajaan surga, kalau belum benerin dulu sama Tuhan. Nih, rendah hati saudara. Memiliki kerendahan hati. Yang kedua, apa saudara? Nah, lemah lembut. Kelemah lembutan nih, karakter orang percaya itu lemah lembut. Bicara dengan tentang lemah lembut, dia tuh diajarin tuh ya. Bicara tentang lemah lembut ini bukan hanya berkaitan dengan gaya bahasa. Ya kan, tahu ya, gaya bahasa atau tingkah laku seseorang. Tahu nggak gaya bahasa? Gaya bahasanya ada tuh, kalau maaf saya bukan rasis, ada orang yang memang bahasanya tuh kalau saya ke Klaten, ya itu kalau setiap ada acara itu kan gereja GKJ masih pakai bahasa Jawa yang aduh halus banget, bahasanya tuh halus banget, sampai kalau ngomong tuh kayak orang nyanyi gitu ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Atau lemah lembut yang cowok jadi ke cewek-cewekan. Sekarang lagi musim ya. Jadi gemulai. No. Tuhan bilang enggak itu. Tetapi bicara lemah lembut adalah ini. Bicara tentang sifat kesediaan dipimpin dan diarahkan. Tunggu dulu nih. Sifat kesediaan untuk dipimpin dan diarahkan. Itu lemah lembut. Jadi kita tahu ya, lemah lembut itu gak cuma gaya bahasa dan sikap orang aja, tingkah lakunya lemah gemulai, bukan. Tetapi yang Tuhan mau ajarin ke kita pagi hari ini adalah lemah lembut adalah sifat kesediaan, karakter yang bersedia untuk dipimpin dan diarahkan. Ya enggak? Bukan keras kepala. Maka firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kau hati yang baru, hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras. Tapi coba koreksi ya, nggak usah tunjuk kiri kanan. Karena biasanya kesalahan orang balok di ujung laut sana kelihatan. Semut di ujung lautan kelihatan. Balok di depan mata nggak kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan hari ini, siapa yang masih bangga dengan kekerasan hatinya? Susah buat dibentuk, susah buat dibilangin, woi. Jangan ngimpi berkat Tuhan melimpah atas hidupku dan hidupmu kalau hati kita masih keras. Amin. Gampang loh. Kalau Yayu mungkin susah buat kasih kamu duit, kasih kamu jabatan, kasih kamu pekerjaan bagus. Yayu gak bisa. Tapi buat Tuhan, apa yang mustahil buat Tuhan? Mau kerjaan baru, kata orang susah, gampang gak buat Tuhan? Gampang. Saya baru ditawarin saudara hari Jumat ke Dubai. Tapi buntut pada protes, ya kan? Bapak Agus protes, Radit protes. Apa sih yang dicari? Duit? Enggak. Ya duit lah. Gimana Dit, udah boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, gampang gak Tuhan mau kasih? Gampang.
Tapi nggak gitu juga kok, banyak hal. Dan saya cuma bilang, bukan karena nggak boleh sama Radit, nggak boleh sama Agus, nggak juga. Tuhan tahu semuanya. Amin. Tapi artinya saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara lagi cari kerjaan, buat Tuhan gampang ngasih kerjaan. Amin. Percaya nggak? Percaya. Kalau tuh saudara lagi butuh uang, denger ini, gampang nggak buat Tuhan ngasih uang kita? Gampang. Ini beneran loh saudara. Saudara jangan bilang Yayu itu juga duitnya banyak mulu, enggak. Kadang-kala duitnya pacangnya lebih banyak dari duit saya. Sekarang saya nggak punya uang. Benar, tapi benar saudara. Pada waktu Yayu berdoa, Tuhan, Yayu perlu duit Tuhan. Aduh, ini beneran loh. Agus tahu tuh. Tuh Radit ulang tahun, gak punya uang, ada utang. Saudara, dapat gak duit? Dapat dong, anak raja. Amin. Amin. Anak raja. Saya juga gak punya uang, tapi saya minta sama Tuhan dapat. Ngiri gak? Hah? Yayu dikasih Tuhan, saya enggak. Ngiri gak? Hah? Minta dong sama Tuhan. Nah ini dulu, kesiapan dirinya untuk, jangan kerasin hatimu. Dari cara berdoa kita aja Tuhan bisa tahu loh. Siapa kalau berdoa selalu gini, Tuhan, kenapa saya gak punya duit? Kenapa Tuhan hidup saya susah dari dulu? Kenapa Tuhan saya selalu kontrak terus? Kenapa Tuhan? Ada gak yang berdoanya kayak gitu? Hah? Ketawa, ada gak? Berdoanya nanya mulu, kenapa Tuhan? Kenapa? Coba dong, berdoanya dibalik. Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku. Aku percaya sama kamu Tuhan. Ini Yayu ya, Yayu berdoa gitu. Tuhan tahu Yayu. Yayu bodoh Tuhan. Bahkan yang Yayu lakuin jadi salah tuh, Yayu dimarahin orang. Apa yang Yayu anggap baik, gak baik. Karena Yayu salah. Tolong Yayu Tuhan. Siapa lagi yang mau tolong Yayu kalau bukan Tuhan? Yayu perlu duit Tuhan. Kalau Tuhan tahu memang Yayu perlu, Tuhan pasti kasih Yayu, iya kan? Jadikan Tuhan sahabatmu, jangan cuma lagu, jangan cuma nyanyi, engkau dekat, nyanyi doang. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, apa? Dan kau dekat, nyanyi doang di sini. Tapi kalau di luar ngomel mulu, ngeluh mulu, nyalahin mulu. Siapa yang begitu? Nah itu tadi, lemah lembut, roh yang mau diperiksa. Roh Kudus kadang bilangin lewat kebenaran firman Tuhan, kamu salah, uang yang kamu pakai gak bener, sucikan dulu. Baru keluargamu dipulihkan. Ngeyelnya setengah ampun. Siapa yang masih begitu? Money. Ya, enak aja Bu Gembala. Yang kasih makan saya nanti siapa? Nah itu dia yang bilang tadi. Tahu ya, kita gak berserah penuh sama Tuhan. Gak jadiin Tuhan sahabat. Gak jadiin Tuhan deket, enggak. Kalau yang namanya deket, udah gak ada malu saudara. Bener gak? Saudara kalau ceritain kemaluan, ceritain kemaluan. Salah tuh jadi. Ceritain yang memalukan, kemaluan ceritain ya kan? Bukan. Yayu vulgar, bukan. Pernah gak saudara menceritakan yang memalukan dalam hidupmu kepada semua orang? Wey, saya habis begini loh. Pernah gak? Enggak ada. Yang memalukan harusnya ditutup rapet-rapet, betul gak? Aib, nah ya benar. Ditutup rapet-rapet. Tapi ke saudara kok sama orang yang deket banget, cerita gak? Cerita. Nah sama Tuhan pelit gitu. Kita cuma jujur ya, saudara, sama Tuhan perlu apanya sih? Tunggu dulu deh, perlu apanya? Perlu duit,
Perlu apa lagi? Perlu sembuh. Perlu apa lagi? Perlu dukungan biar kuat. Perlu apa lagi? Jagain rumah gitu ya. Ya kan? Jagain rumah dari pencuri, jagain rumah dari jadi satpam. Gratis nyuruh Tuhan. BRI aja bayar, ya gak Pak Jontra? Dasar mau menang sendiri. Bener gak? Coba deh, jahat gak kita? Jahat. Kau beri yang ku pinta, maunya gitu mulu. Mau gak engkau memberi apa yang Tuhan minta? Ntar dulu. Tadi ya, roh yang rendah hati, gak usah cari perhatian, cari saja perhatiannya Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang lebih penting. Gak perlu, saya selalu pegang ayat dari Ayu kecil ya. Yang dipegang itu adalah Tuhan pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Itu selalu. Jadi buat saya gak apa-apa. Dianggap gak bisa, dianggap bodoh gak apa-apa. Malah bagus, jujur. Dia bilang, bagus, di sanalah Tuhan akan pakai untuk apa? Mempermalukan orang pintar, dan itu terbukti selalu. Amin. Gak usah mau kelihatannya pintar, kelihatannya apalagi kaya, kelihatannya maunya. Gak perlu. Dan yang kedua tadi, lemah lembut. Ingat ya, bukan lemah gemulai, bukan nanti pulang turun jadi nggak pada ngomong, tapi kembali gini. Biasanya rame nih, Bu, lagi lemah lembut. Ya kan, ntar turun biasanya teriak-teriak, sepi pada turun satu-satu. Kita lihat ntar ya, lemah lembut gak ya turunnya? Kok sepi sih? Lemah lembut bugem? Enggak ya, tahu ya? Tapi lemah lembut adalah hatimu, jangan keras. Siap untuk dikoreksi, siap untuk apa? Dipimpin. Kalau Tuhan bilang lepaskan, lepaskan. Lepaskan pengampunan, lepasin pengampunan. Enggak, ngeyelnya minta ampun. Siapa sampai sekarang masih aja sakit hati dibawa-bawa. Sampai sekarang Ibu Gembala selalu ingetin mengampuni. Sampai sekarang susah banget ngampunin. Kayak gitu minta diberkati. Ya enggak? Sampai sekarang Tuhan udah bilang berkali-kali. Masa tunggu Tuhan datang terlambat? Kalau keluargamu mau dipulihkan, pulihkan semuanya. Keuanganmu, semua pulihin. Yang enggak berkenan, buang. Berani? Berani enggak? Gak berani kan? Nah, jangan ngarep tahun pemulihan. Asal dosa aja kita pegang terus. Jangan saudara. Oke, hidup kelemah lembutan. Nah ini yang terakhir. Boleh slide-nya? Hidup dalam kesabaran. Next. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nih. Jika rendah hati berkaitan dengan kesediaan untuk tidak menonjolkan diri, ya kan? Gak menonjolkan diri, dan lemah lembut berkaitan dengan kesediaan untuk diarahkan, maka kesabaran, long suffering. Nah ini ya, bahasa Yunaninya apa tuh? Makrotumia. Bukan ini ya, makrotumia. Bukan nama form, bukan. formnya re apa re? Oh, coba. Tumena, bukan, ini bukan farm, tapi bahasa Yunaninya apa? Makrotumia, artinya adalah kesabaran. Kesabaran adalah kesediaan menanggung segala sesuatu. Bicara tentang menanggung segala sesuatu, siapa yang tahu? Menanggung segala sesuatu ada dalam butir keberapa tuh? Dalam kasih, ada enggak? Ya kan? Sabar dalam menanggung segala sesuatu. Nah, dengar baik-baik. Ini ada kaitannya dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya bisa yang terlihatnya baik atau yang terlihatnya tidak baik, itu adalah tetap berkat. Allah turut bekerja di dalamnya. Nah, orang yang sabar adalah orang yang bersedia menanggung segala sesuatu.
banyak duit mampu. Gak ada duit mampu juga. Ya enggak? Itu denger ini bukan berarti anak Tuhan duitnya banyak mulu lo. Bener gak? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Betul? Tapi apa? Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Nah, dengar baik-baik, jangan sampai kelewat ya. Makanya saya kadang banyak loh hamba Tuhan menyesatkan. Anak Tuhan gak bakal gak ada duit. Siapa bilang? Ada jaminannya di Alkitab. Hah? Tetapi yang percaya dipelihara Tuhan. Amin. Duit nggak ada, tapi masih bisa terus makan ayam. Hah, walaupun makan ayam ada kiriman dari Bu Gembala, itu berkat Tuhan, amin. Itu juga berkat Tuhan. Jangan dikaitin sama duit mulu. Gak punya duit, tapi tahu-tahu Bu Gembala nganterin nih. Ada ayam dan teman-temannya. Itu juga berkat Tuhan. Amin saudaraku. Menanggung segala sesuatu. Orang biasanya kelihatan gak? Coba di sini pernah lihat gak ada orang yang kelihatan kalau banyak duit ketahuan. Banyak duit ceria. Kalau gak ada duit langsung bilang lu lagi gak ada duit ya. Ada gak di sini yang gampang ketebak? Saya punya orang dekat saya gampang deh. Kalau udah gembrungsung gitu, orang Jawa bilang gembrungsung apa? Wah ada aja tuh ya, gak bisa dia, saya bilang wah lu lagi butuh duit ya. Masih lagi gak ada duit, kelihatan. Wah badan jadi kayak demam gitu ya. Jadi panas, kepala mau ngomel-ngomel mulu gitu ya. Sampai anaknya kita bilang mama lagi gak punya duit ya. Siapa di sini? Ya kan? Tapi kalau bicara tentang kesabaran itu artinya itu satu contoh aja. Mampu, kesediaan menanggung segala sesuatu. Baik itu dompetnya lagi tebal, baik itu dompetnya tebal sama tagihan. Fine, gak apa-apa. Tetapi tetap apa? Engkaulah segala-galanya ya Tuhan. Tetap percaya ya gak Pacang. Percaya, mau lagi roda lagi gak bisa jalan nih. Makanya gak bisa ke gereja, rodanya gak jalan. Tapi sekarang lancar ya Pacang, amin. Jadi saudaraku itu ada gak? Jangan sampai kita nih gak usah tengok-tengok kiri kanan. Kita, jangan-jangan kita cuman ya senyum, oh bahagia kalau lagi ada duit. Kalau lagi gak ada duit berat dah. Berat bebanku langsung ketahuan. Terus apa lagi? Ada gak di sini yang ketahuan? Lagi punya masalah ya? Kenapa? Muka lu kusut. Iya enggak? Kusut banget. Muka gue memang kusut, mau ada masalah gak ada masalah, nah itu lebih gak bener lagi. Kapan bersuka citanya kusut mulu? Iya enggak? Amin. Tetapi hati yang gembira. Hati yang gembiranya bukan karena denger nih baik. Bukan karena kita merasa gini, saya gak mau dikasihani orang. Wah itu sombong loh saudara. Karena alasannya salah, paham ya? Alasannya adalah pada waktu kita mau senyum-senyum padahal lagi punya masalah. Alasannya bukan karena apa-apa, alasannya karena saya gak mau dikasihanin orang. Enak aja, apa kata dia nanti kalau tahu saya punya masalah. Sombong saudara. Ingat tadi yang pertama, rendah hati. Tetapi engkau bahagia kenapa? Karena kita tahu alasannya adalah karena Tuhan pelihara saya. Sekarang saya lagi banyak masalah, tapi nggak apa-apa. Tuhan kasih saya kekuatan loh, senyum mulu. Lihat Pak Jontra, senyum Mbak. Tuh, bisa tahu nggak Pak Jontra gak ada duit, ketahuan nggak? Tahu. Iya, ya. Mulai sekarang itu, jadi jangan maunya cuma enaknya doang. Siap menanggung segala sesuatu. Kenapa? Allah turut bekerja di dalamnya. Nih ingat baik-baik, Tuhan lagi siapin kado yang gede di belakang tangannya Tuhan nih. Pak Jontra, tunggu dulu. Ada yang mau harus lepasin, sini kasih. Egonya kasih dulu. Enak aja. Ya. Kasih dulu pada waktu keserahkan semuanya padamu Tuhan. Tuhan tahu, dengar ini. Tuhan tahu kamu kuat. Amin. Tuhan tahu untuk terima berkat besar ini
kamu belum mampu, kamu perlu tenaga, kamu perlu iman, kamu perlu coba bisa bayangin, ya kan? Baru punya mobil cicilan belagu, sombong contoh, ya kan? Apalagi punya mobilnya berderet-deret banyak, ya enggak? Baru punya duit dikit, maaf Bu Gembala, hari ini kita ada acara dulu ya, acara keluarga, ya saya nggak bisa ke gereja dulu, gitu kan? Nah, gimana kalau duitnya banyak? Wah, Bu Gembala, saya nge-zoom aja dari Paris. Wah, keren. Minggu depan lagi nggak datang, saya nge-zoom aja Bu Gembala. Dari mana lagi? Mau dari mana? Dari Jogja. Nggak bakal. Jangan ngarep. Amin. Siapin dulu hati kita. Saya bilang sekali lagi, hal yang sangat-sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Hal-hal yang sangat-sangat mudah bagi Tuhan buat ngangkat kita tinggi. Tapi tadi kita harus punya 3 karakter. Apa aja? Rendah hati, saudara. Kepalanya gak meletus waktu kamu punya banyak hal. Yang kedua apa? Lemah lembut. Lemah lembutnya tahu ya maksudnya? Apa lemah lembutnya? Lemah gemulai? Bukan. Apa? Siap untuk dibentuk, dikoreksi. Hatinya nih yang lemah lembut, hatinya gak batu. Hatinya gak keras. Percuma saudara minta didoain terus kalau hatimu keras. Ngomong kosong, pemulihan gak akan terjadi dalam dirimu, pemulihan gak akan terjadi di keluargamu. Hatinya keras, batu, stubborn, ngeyelan. Tapi pada waktu hati yang muda, seperti yang dipasang kuk, belajarlah kepadaku, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku yang dikasihan, kasih Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 kita terakhir nih, baca dulu ya. Roma 12 ayat 12. Ada yang udah dapat? Amin. Ya, silakan Pak. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kesabaran merupakan suatu bukti ketekunan kita juga. Ketekunan, apa? Tekun, bukan Pak Tekun, tekun. Saya bacain Roma 12 ayat 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kalau ada kesesakan jangan ngeluh mulu. Sabar, tadi siap untuk menerima segala sesuatunya. Dan kemudian apa? Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Ini gak akan lepas saudara. Karena engkau bicara tentang minta berkat, sumber berkatnya siapa? Tuhan. Caranya gimana untuk komunikasi sama yang punya berkat? Doa. Siapa di sini yang doanya males? Ayo ngaku, ayo ngaku. Doanya males. Siapa di sini yang ikut doa Kamis dan doa Fajar? Ayo ngaku, ya kan? Doanya males, mintanya berkat, doanya males. Siapa di sini yang punya jam doa pribadi ya? Punya enggak? Ngomongnya panjang ya, dari depan sampai belakang, ujungnya kembali kemana? Bertekunlah dalam doa. Kalau engkau merasa doa adalah omong kosong, maka berkat pemulihan adalah omong kosong bagimu. Haleluya. Doanya doa kayak gimana nih? Itu dia, hubungan. Saudara, kayak contoh saudara gak kenal saya. Ya kan? Saudara berani gak minta sama saya? Ada sih yang kayak gitu juga. Gak kenal, minjem duit, ada. Saya gak tahu siapa dia. Minjem duit, saya kasih, ya kagak lah, kenal juga kagak. Ya enggak? Ada enggak yang gitu? Siapa di sini yang enggak kenal Tuhan tapi minta mulu sama Tuhan? Bener gak? Nah dekat, tapi kalau deket tahu enggak? Tahu. Kalau deket tahu enggak? Tahu. Misalnya contoh ya kayak Radit, saya tahu. Kenapa Radit?
Lagi sedih Dit. Gak usah deh ngomong, lagi sedih Dit. Boleh nggak aku minta sesuatu? Ya kan? Ya nggak? Ini nggak usah ngomong, saya tahu kenapa Dit. Boleh nggak aku minta sesuatu? Ya kan anak kan? Saya bilang, apa Dit? Mama udah tahu Dit kamu minta apa? Ikan kan? Ikan kan? Iya. Itu kan? Nah karena dia anak saya, dia tahu. Tapi Radit juga tahu nggak? Apa yang bikin mama nggak kasih? Tahu. Apa Dit? Apa? Nanti aku sakit. Saudara nggak tahu kan? Karena saudara bukan anak saya. Tapi Radit tahu. Kenapa Dit? Nanti aku sakit. Sakit karena apa? Kotor. Karena Radit gak mau cuci tangan. Jadi muntah-muntah, keulang terus. Tahu dia. Gak usah ngomong. Saya bilang, Radit tahu kan kalau mama gak kasih? Tahu dia. Gak usah pakai saya banyak ngomong. Kenapa? Anak dan mama nih. Benar gak? Nah sama papahnya, dia tahu loh. Dit, kenapa gak mau ngomong sama papa? Gitu deh. Kenapa Dit? Papa lagi marah ya? Iya, papa lagi marah. Gitu kan. Radit tahu nggak kenapa papa marah? Tahu, tahu. Padahal papanya nggak ngomong. Dia tahu. Karena aku tadi, dia tahu dia sebutin salahnya. Deket. Saudara kan nggak tahu, karena saudara bukan anak saya. Begitu juga sama Tuhan. Saudara tahu nggak isi hati Tuhan? Hah? Tahu nggak? Kalau saudara disayang sama Tuhan, tahu nggak? Tahu nggak? Disayang Tuhan. Tahu nggak Dok? Tahu. Tahu nggak kalau Tuhan punya rencana indah buat kamu? Tapi kenapa masih sedih mulu sama masa lalu? Hah? Tahu juga. Oke, itu cukup sampai sekian. Akan panjang, tapi intinya saudara tahu. Dekat sama Tuhan. Punya hubungan pribadi. Bertekun dalam doa. Jangan cuma doa, cuma buat absen. Karena kalau enggak nanti ditanya sama Bu Gembala, bawel. No, bertekun dalam doa. Dan enggak cuma doa Kamis dan Sabtu. Sedih amat, masa berdoa cuma 2 kali. Tetapi engkau punya jam doa sama Tuhan. Maka Tuhan pada waktu engkau belum ngomong pun, Tuhan tahu. Ya Tuhan, ya perlu duit Tuhan. Oke, saya tahu. Amin. Haleluya. Ya saudaraku, kita punya Tuhan yang baik. Percaya, move on, tinggalin masa lalu. Percaya sama Tuhan. Jangan cuma seperti Bapa sayang anaknya. Engkau gak kayak Bapa sama anak sama Tuhan. Kayak siapa? Kayak tukang palak. Tuhan, kasih saya ini, kasih saya itu. Tapi mulai hari ini, tahu ya, gampang buat Tuhan memberkatimu, gampang buat Tuhan memulihkan hidupmu, gampang buat Tuhan buat angkat hidupmu. Tapi yang perlu engkau tahu adalah apa? Miliki karakter Kristus, siap untuk dibentuk, ya, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau belum dijawab doanya gak usah ngomel-ngomel, sabar karena kau tahu, saya tahu, Tuhan tahu waktu yang tepat buat menjawab doa saya. Amin. Maka apa? Pada akhirnya nanti ketemu sama Tuhan, ya bisa. Sabarlah sahabatku yang, sabarlah hambaku yang setia. Kita kenal sama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, biar tahun 2023 ini jangan cuma slogan tahun pemulihan. Tapi pastikan hidup kita mengalami pemulihan. Pada waktu hidupmu dipulihkan secara pribadi, keuanganmu pasti dipulihkan. Keluargamu pasti dipulihkan. Masa depanmu pasti gilang gemilang. Itu luar biasa. Amin saudara. Ayo sama-sama. Sehingga itu nanti 5.000 isinya enggak cuma 5.000-an, tapi yang besar-besar. Yang besar-besar apaan tuh? Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dekat kepada Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Selamat Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Dan memang kita boleh
lihat ya tadi intinya gini, kalau proses itu jadi sabar, lemah lembut, apalagi tadi rendah hati, itu harus diproses gitu, perlu waktu. Saya mau tekankan lagi yang tadi ayat terakhir yang Yayu sebutin, Bapak Ibu buka deh, Roma 12 ya. Saya suka sekali ini mengingatkan kenapa kok berkat kita sama ini kayak ditahan ya. Kenapa kita belum sampai saat ini belum diberkati dan doa kita kayak pending gitu. Kita lihat yuk Roma 12 ayat 9 dulu mulai ya. Bapak Ibu ada? Ada ya? Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ini perlu satu perikop agar Bapak Ibu tahu nih. Boleh? Sudah? Sudah belum? Biar semua baca. Kenapa harus baca dan dikatakan? Nanti telinga kita dengar dan dari telinga itu timbul iman akan firman Tuhan gitu ya. Jadi diomongin gitu ya. Udah ya. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Sudah? Udah yuk saya baca ganjil ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Bapak Ibu kalau baca Alkitab jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Pelan-pelan sampai diketahui maknanya ya. Seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. 10. Nah dari 2 ayat ini Bapak Ibu dapat apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan munafik. Senyum-senyum tapi kesel gitu, gak boleh. Ya, tapi juga gak boleh cemberut ya lagi kesel, cemberut gak boleh gitu, bukan itu maksudnya. Artinya gini, jangan pura-pura gitu, pura-pura sayang padahal belakangnya nusuk gitu, enggak. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik gitu. Terus kemudian ada saling menghormati. Ayat ke-11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Amin. Jadi dalam pengharapan tuh harus bersuka cita. Bersuka cita Pak Acang tadi waktu dikasih duit semuanya ke Yayu. Saya ngeliat dia senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja karena dia bersuka cita. Karena dia berharap besok pasti Tuhan akan kasih, benar gak? Itu namanya sukacita, gak sedih banget, aduh gimana enggak. Percaya aja, sukacita. Kemudian sabar dalam kesesakan, amin. Mungkin saat ini kita lagi banyak tekanan gitu. Satu belum selesai, satu lagi, sabar. Haleluya. Bilang sama-sama saya sabar. Sabar. Coba kiri kanan bilang sabar ya. Terus apalagi yang terakhir, bertekun dalam doa. Udah bukan cuma sabar, tetap berdoa ya. Oke kita next aja ayat yang ke-14. Bapak Ibu baca 3, 2, 1. Siapa di sini yang begitu dianiaya terus ngutuk, dasar lu besok keluar ketabrak kereta lu, ketabrak sepeda lu gitu ya. Dikutuk gitu. No. Mau orang tuamu, mau anakmu, mau saudaramu, berkati siapa yang menganiaya kamu, mau? Mau jangan mau berkati doang dong. Tetapi pada waktu harus memberkati orang yang menganiaya kamu, enggak mau. Jangan salah kalau Tuhan akhirnya bilang ampuni dulu. Berat gak ikut Yesus? Itu karakter Yesus ya. Harus seperti itu, jadi gak bisa ya. Oke, udah mulai kesini udah mulai agak gitu ya. Jangan ngutuk ya, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. 16, hendaklah. Oke, jangan bilang gini, gue pandai gitu. Jangan, Alkitab bilang jangan nganggap diri kamu pandai. Tanda seru lagi, karena jemaat di Roma itu pinter-pinter. Makanya Paulus bilang surat ini ke Roma. Hendaklah kamu sehati, jangan pikirin hal-hal yang tinggi. Wah entah kalau saya mau jadi dokter gimana duitnya. Padahal masih SD, matematika aja belum lulus. Mikirin deh tuh, ntar mama bisa biayain saya enggak kalau saya jadi dokter. Ya kali kalau pasti panjang umur. Kalau udah selesai di SMA kita gak ada yang pernah tahu. Jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi, gak usah. Pikirkan yang sederhana-sederhana aja. Hari ini hidup berkenan dengan Tuhan. Besok belajar lagi begitu, amin. Jangan terlalu tinggi nanti gak nyampe gila. Betul gak? Gak nyampe jadi stres. Seno tuh, tadi pagi saya lihat Tapul di belakang ngaca aja gitu. Saya bingung dia ngaca ngapain. Saya ngintip dari belakang, dia ngaca loh. Mandi aja kagak. Ngaca gitu ya. Ya gak apa-apa lah ya kalau menurut dia perlu ngaca gitu ya. Mana kacanya gede, lebih gede dari yang saya punya gitu ya. Ya
Jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi, terlalu tinggi. Amin. Pikirkan yang sederhana aja ya. Kapan nih saya punya rumah di Pondok Indah? Gak usah deh, yang sederhana aja. Beli aja rumah yang deket-deket gitu. Kapan nih saya jadi, gak usah, nanti stres. Amin. Firman Tuhan udah bilang loh, gak boleh stres. Pikiran sederhana aja. Hari ini bisa makan aja syukur. Hari ini bisa bayar sekolah you aja syukur gitu. Jangan pikirin ke dokter, itu urusan Tuhan, nanti ke dokter. Jangan saya nabung nih biar anak saya besok sekolahnya. Gak perlu lah, bukan gak perlu nabung ya. Gak perlu sampai terlalu gila lah untuk itu. Wah, rumah saya terlalu gembel nih, saya rapi ini biar kelihatan bagus. Kalau belum ada dananya jangan dipaksain, amin. Ya 17, baca 3, 2, 1. 3, 2, 1. 18 sedapat. Jadi begini, kalau ada di kita nih, masalah lu diomongin tuh. Nah terus kita langsung, itu kan ke kita nih urusannya. Jangan dilabrak. Ini dibilang begitu, bahasa sehariannya begitu. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, ini ada di kita nih. Jangan dilabrak gitu. Kita harus damai dan harus jangan balas kejahatan dengan lu beli gue borong. Enggak. Lakukan apa yang baik, amin. Mau enggak? Oke sekarang 19 baca lagi, 3, 2, 1. Amin. Jadi jangan gini, Tuhan kutuk dong, Tuhan juga gak mau. Emangnya Tuhan kutukun santet? Enggak. Tetapi pada waktu kita gini, Tuhan saya teraniaya. Mazmur berkata begini, Tuhan dekat pada orang yang remuk hatinya dan patah hatinya. Dekat banget dia. Pada waktu engkau diomongin, disalah mengerti, dianiaya, dijolimi. Enggak usah minta pembelaan orang, enggak usah. Masuk kamarmu berdoa dan berlutut, nangis sama Tuhan. Dia tampung air matamu. Amin. Tuhan dekat loh. Tuhan dekat sama orang yang patah hati loh. Bilang begini sama Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, saya gak bisa. Saya sering ngalamin kayak gitu, Tuhan saya gak bisa Tuhan, beneran saya gak mampu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya menangis dengan air mata dan saya bilang Tuhan bantu saya Tuhan. Saya ampuni dia, lepaskan dan kalau dengar omongannya, dengar rasa tidak terima kasihnya, kayaknya mau marah gitu. Mau bilang bukan begitu, kejadiannya bukan itu, tapi dia gak perlu konferensi pers. Yang saya lakukan adalah saya minta sama Tuhan. Kalau saya salah Tuhan, ajari saya bagaimana saya harus melakukan yang benar. Kalau dia salah Tuhan, saya mengampuni Tuhan. Karena dia gak tahu apa yang dia buat. Ketemu baik gak? Belum tentu. Bapak Ibu saya ingat cerita Eki ini, karena perjalanan Eki saya ikut terus ya, dari dulu. Waktu itu dia bilang gini, Yuli kayaknya gue memutuskan untuk mengampuni mertua saya deh katanya. Almarhum Pak Karel Eki ya. Waktu itu saya memutuskan Yul untuk mengampuni dia. Saya bilang, saya kaget loh, beneran Ki, beneran. Karena bayangin waktu ngerebut Nando itu perjuangan banget gitu loh. Pada waktu saya tahu hatinya Bapak Eki kan baik ya sama anaknya. Di depan warung Ningnong dia tanya, Nando udah makan belum? Makan Indomie, setiap hari dia dengar makan Indomie. Yul gue di sini makan ikan goreng, ayam, anak gue makan Indomie. Eki gak tahu aja Masako dikasih. Ternyata ya dok. Itu kan saya bertahu tuh ya. Nasi gak ada lauk, Nando lapar. Nih dikasih nasi sama Bu Iya, campurin Masako diaduk-aduk, dimakan. Kalau Eki nangis, tahu lebih nangis lagi dia ternyata ya. Dan terus itu sedih banget. Dan waktu mau ketemu gak dikasih gitu. Nah akhirnya pada waktu dia memutuskan setelah Nando di tangan dia dan dia bilang masih gojek. Saya ingat banget dia gojek di mana Ki, ke depan keuangan nih, mana Kinya ada ya. Departemen keuangan dia sampai balap-balapan sama orang seniornya gitu, dia belum punya mobil sama sekali. Dia memutuskan apa Bapak Ibu? Eki memutuskan untuk mengampuni. Dia datang gak tahu ceritanya, datang gak sih Ki waktu itu? Eki datang ya ke Pak Karel ya? Setelah Pria Sejati. Proses Pria Sejati Eki datang, Pak ampuni gitu ya, saya ampuni Eki bla bla pokoknya. Bapak Ibu percaya nggak? Selang 2 bulan kemudian, gak lama ya Ki, dia punya mobil gitu dan dia punya usaha sampai sekarang. Eki nggak pikir nggak bakal punya mobil, nggak kepikir. Karena waktu itu ada orang departemen keuangan titipin mobil ke Eki, itu pinjaman orang loh mobilnya, bukan pinjam sendiri. Tetapi prosesnya terjadi setelah pengampunan. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan?
Mau diberkati Tuhan? Ampuni dong. Maunya diberkati Tuhan tapi gak mau diampunin. Jadi Tuhan bilang, biar aja Tuhan yang berperkara atas orang itu. Waktu gereja ini dibangun Bapak Ibu, ini setengah nih karena mendadak ya. Dan waktu setengah perjalanan, warga dua di belakang depan ini sama yang satu itu tidak boleh bangun. Tukangnya orang sini berhenti, Yuli, lu harus ngomong dulu deh katanya sama orang itu baru gue mau terusin. Oh ya udah, saya samperin. Enggak Yuli, dananya pasti dari Amerika gini-gini. Saya bilang ya udah tolong ya, enggak mau rapin doang kok kan kalau gereja tak suara kedengeran. Kalau di atas kan mau kedap suara. Terus mereka masih ngoceh-ngoceh, terus akhirnya mereka boleh dengan terpaksa ya. Saya masuk kamar, saya bilang gini, Tuhan ini kan pekerjaan Tuhan. Saya mengampuni orang itu Tuhan, dia gak tahu kalau dia salah Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu? Gak selang lama meninggal. Meninggal karena sakit, bukan tiba-tiba saya santet. Meninggal, tiba-tiba dia sakit lever dan dia meninggal. Dan satu lagi ibu-ibu, naik tangga itu tangga rumahnya puluhan tahun dia pakai. Tiba-tiba jatuh jungkir balik, tangannya patah, pencok gini. Tangannya jadi sekarang begini-begini gitu. Dan bukan sampai di situ, sekarang rumahnya dijual sama saudaranya dan dia ngontrak di satu tempat. Dengan anaknya yang kelilit utang. Saya tidak syukurin lu, enggak, saya sedih sih dengarnya. Tetapi saya lihat bahwa itulah Tuhan berperkara di situ, amin. Bukan saya sedih, rasain lu dibalas Tuhan, enggak. Dia datang kok, nanti lebaran juga dia datang ke sini. Biasanya saya akan kasih. Nah itu bergantung pada ayat yang ke berapa? 19 tadi ya. Oke 19, 20, 1, 2, 3. Dua satu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan amin. Jadi seteru itu musuh, jika musuhmu lapar jangan rasain lo mampus lo. Kemarin sih lo gue makan aja gue dicuekin, enggak. Kalau engkau ada nasi kasih, itulah kasih. Amin. Bisa enggak? Bisa, harus bisa. Jadi jangan balas kejahatan dengan, kalau suamimu jahat jangan dibalas jahat. Ntar yang ada berantakan, anak pahit, semua pahit. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, gak apa-apa gitu. Ya, saya belajar Pak, Bu, gak semua gitu. Ini namanya proses gini. Radit boleh ke depan gak? Nih satu lagi ya sebelum saya tutup, ini namanya diproses. Dit ke depan nih, Radit itu jago membuat prakarya, sini Dit. Prakarya tangan nih, apa kertas ya. Bisa bikin burung atau bener ya Dit? Masih bisa gak Dit? Kalau kertas ini bisa gak Dit? Ini kertas ya, coba Radit bikin sesuatu deh. Ini kertas nih, ya kertas. Radit bikin sesuatu, Radit boleh ke sana dulu. Radit bikin sesuatu, cara bikinnya gimana? Dan remes ya Dit? Radit akan bentuk ya sesuatu ya. Reja boleh ke depan, kita akan angkat pujian. Ini pada sakit semua memang Bapak Ibu Saudara. Semalam Eja sakit, sampai dia bilang Eja kedinginan gitu. Saya pegang panas, dia kedinginan. Terus saya pikir-pikir, aduh ini kenapa Pak Jontra juga 2 hari gak kerja gitu ya. Ya, tapi saya percaya sih semua akan baik-baik aja, aman ini. Harus ke proses ya, biar menghargai hidup kalau begitu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Udah jadi belum? Radit jadi apa? Dit, kemari dulu deh Dit, sebentar. Sebentar, bawa itu kertasnya. Ini lagi dibikin sama Radit, Bapak Ibu angkat pujian ini ya. Radit lagi membentuk sesuatu, lihat deh tangannya Radit. Ini udah mulai ini nih tuh, udah mulai kacau-kacau gitu ya. Radit diremek-remek, dari kan bagus untuk kertas. Diremek-remek, dibentuk, dihancurin, dibikin lagi. Salah tadi Radit, ulang lagi gitu ya. Yuk kita angkat pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Bisa di sini apa mau duduk? Oh iya, oke. Seperti itulah hidup kita. Bagaikan bejana, itu tanah liat. Yang dibentuk itu gak mudah. Dipukul, dihancurin harga diri kita, ego kita, marah kita. Ayo singer. Siap dibentuk, demikian hidupku. Di tanganmu dengan urapan.
alat dalam rumahmu. Jadikan ku alat dalam rumah. Inilah doa. Inilah hidupku di tanganmu, di tanganmu. Bentuk kelas turun, kelas turun. Kehendak pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai rencana. Sekali kita mau berkata ini ya, bagaikan bejana, bagaikan hidupmu dan hidupku, bagaikan bejana, diproses seperti firman Tuhan tadi, diproses. Kita sedang masuk dalam proses Tuhan. Di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, kuasa Rohmu, selalu. Katakan, jadikan ku alat dalam rumah. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Turut kehendak. Pakailah sesuai rencanamu. Yang mau jadi seperti Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu dalam setiap langkahku. Dalam setiap langkahku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kalau kau mau seperti Yesus, mungkin egomu sekarang sedang dibentuk, mungkin kesabaranmu sekarang sedang diproses. Teruslah bergerak dalam prosesnya Tuhan. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu. Mungkin harga dirimu sekarang sedang teruji. Tuhan mau kau rendah, menjadi orang-orang yang punya rendah hati. Taruh harga dirimu di bawah kaki tangan Tuhan. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Kau berikan pujian ini, ku mau seperti-Mu Yesus. Inilah pengakuan kami Bapa. Para kaum pria di tempat ini Tuhan, dibentuk Tuhan, agar dalam setiap langkah kaum pria Tuhan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kaum wanita nyanyikan pujian ini, kaum pria boleh masukkan hadirat Tuhan. Dan saya mau dibentuk oleh Tuhan. Siapkan dirimu dan hatimu. Haleluya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berkati mereka yang mengutuk engkau. Sempurnakan dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Saya undang Ibu Yunce untuk ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus.
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur saat ini kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih berikan kami kekuatan, kehidupan, napas yang baik. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Terlebih siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar untuk kami boleh tetap setia dan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan tahu di setiap kekurangan kami, Tuhan kiranya Engkau ampuni kami. Untuk kami boleh hidup lebih dekat dan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berikan mereka terus kekuatan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan memberkati buat Ibu Yayu Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu siang hari ini untuk kami jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Kau sudah berikan kami kekuatan dan kemenangan sukacita yang ada di dalam Tuhan. Pakai terus Ibu Gembala kami dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah GBI Pisangan Baru boleh semakin kuat dan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus bekerja untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih buat berkat Tuhan siang hari ini. Kami serahkan Tuhan semua dalam tangan Tuhan. Di akhir ibadah kami ini, kami percaya Engkau sudah menolong kami dan berikan kami untuk kami lebih setia dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Udah jadi Radit? Coba. Sini. Radit bikin apa? Kita lihat. Burung. Burung. Oh. Ini burungnya tuh, bagus ya? Bisa terbang ya? Tepuk tangan dong buat Radit. Bapak Ibu tadi kertas biasa kan ya? Kwitansi nih. Tapi jadi burung tuh, ada kaki, ada sayapnya tuh, lagi ngepak-ngepak. Ya, lagi prosesnya gak gampang ya Dit. Radit membuatnya pakai hati pasti. Bikin apa ya bagusnya di kertas, bener gak? Jadi burung, terbang. Seperti itu hidupmu dan hidupku di tangan Tuhan. Tuhan bentuk sedemikian rupa menjadi sesuatu yang berguna. Terima kasih Radit. Kita angkat pujian suka-sukamu Tuhan. Persembahan G5000 dan kolektan persembahan di belakang dan perpuluhan juga, kemudian G5000. Pak Jonta tolong majukan mungkin kotaknya biar lebih mudah. Yuk. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya yang udah. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kalau ada teli sayang kalau dimanfaatin kan, bener nggak? Biar lebih mantap lagi ya. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Biar Tuhan terus berkati. Minggu depan yang melayani adalah Bapak Pendeta Nurjadi Purnama. Beliau adalah
gembala jemaat di GBI Kairos maupun yang di Jelambar ya. Ada 3 gerejanya dan dia menyiapkan diri. Beliau juga masih bekerja. Kalau ingat Bu Iin yang pernah khotbah itu suaminya nanti akan khotbah di sini ya. Kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian. Hujanamu, bisa lagunya? Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin. Terima kasih Tuhan, kalau jemaat-Mu sudah memberi Bapak pada pagi ini. Hamba percaya mereka memberi dengan keberadaan mereka. Tuhan berkati usaha mereka, berkati apa pekerjaan mereka, berkati juga sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batin kita ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Hanya dalam hadirat Tuhan kita menjadi tenang ya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari sama-sama kita mau berkata, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana, untuk kemuliaan. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini sekali lagi dari pertama. Dan ini menjadi doa kita dan pengakuan kita bahwa kekuatan kita di jiwa kita ada dalam Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kami tenang di dalam Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Kami mau tersungkur di kaki-Mu Bapa. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, kami mau masuk dalam rencana-Mu. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri ibadah ini, tadi kita sama-sama baca bahwa kita adalah saudara seiman. Ya, kita pasti kuat kalau kita terus mengandalkan Tuhan. Tapi ada kalanya kita perlu doa buat orang-orang, bantuan doa dari orang-orang, dari saudara-saudara kita ya. Karena tadi berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jika cenderung lapar, kamu hendaklah kamu saat sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu pikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi biarlah hal-hal yang sederhana. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dari dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Mari kita berdoa, bantu doa untuk saudara kita. Saya mengundang untuk Edawati untuk ke depan. Saya tidak ceritakan detailnya Bapak Ibu, tapi saya tahu Kakak Wati, Ibu Wati ini membutuhkan doa, bantuan doa dari kita semua. Ya, Bapak Ibu nanti berdoa sama-sama saya ya, agar Ibu Wati ini, saya manggilnya Eda, Kak Wati ini boleh melewati proses keluarga besarnya ini dengan baik. Sini Kak. Ya, ada lagi nggak Bapak Ibu yang saya nggak tahu mungkin sedang mengalami pergumulan dan perlu bantuan doa? Bapak Ibu boleh ke depan. Boleh ke depan dan kita semua jemaat Tuhan. Jangan pikir, aduh orang-orang sederhana, enggak, kuasa Tuhan sama. Kita satu hati, 1, 2 iman, 3 iman kumpulin, kita percaya akan ada mukjizat terjadi. Ya, Bapak Ibu boleh ke depan, mungkin nggak perlu cerita detail cerita masalahnya, nggak perlu. Datang sama-sama di sini dan kalau perlu bantuan doa dengan buat kita dari kita semua, kita mau satu hati berdoa ya. Siapa lagi selain Ibu Wati boleh ke depan, mengiringmu seumur hidup.
yang terluka. Roh Kudus sedang mengaliri kasih-Nya untuk kau. Tuhan yang besar tahu hatimu. Tuhan yang dahsyat itu tahu kau gak mampu melakukannya sendiri. Dia beri roh penolong. Yesus pada waktu naik ke surga, dia memberi roh penolong yang bernama Roh Kudus, yang menguatkan engkau dan saya masih tetap berdiri di atas masalah kita, yang terus bergerak dengan yakin dan percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Teruslah percaya kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Berproseslah terus dalam hidupmu dan jangan pernah menyerah. Proses itu membutuhkan waktu dan jangan pernah putus asa untuk itu. Tetaplah bergantung kepada Tuhan yang hidup. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di dalam surga, hamba berdoa sekali lagi Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Ibu Yayu Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pergumulan keluarganya, dalam apapun itu Tuhan. Hamba percaya hikmat marifat Tuhan akan terus menyertai Ibu Yayu. Promosi demi promosi akan diterimanya dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga kecilnya, berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk Pak Jontra Tuhan, juga tolong dalam pekerjaannya. Biar hikmat Tuhan menyertai Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam setiap proses yang ada. Hamba berdoa untuk para pemain musik Tuhan, untuk WL Tuhan, untuk singer Tuhan Ibu Teli Bapak, berkati Ibu Teli juga Tuhan. Juga Tuhan Yesus untuk multimedia semuanya Bapak, pelayan-pelayanmu yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan, hamba percaya Tuhan jemaat Tuhan yang setia Tuhan lihat. Teruslah berproses dalam waktumu dan jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan berkarya, teruslah bergerak, pergerakan iman kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Hari-hari ini imanmu mulai digoncangkan. Tetapi kalau engkau berakar di dalam Yesus, maka engkau tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Teruslah berproses. Terimalah berkat ini, diberkati engkau. Hamba berdoa Bapak sekali lagi Tuhan, kan kami terima berkat-Mu Bapak. Kami terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapak. Berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta berkat penghiburan Roh Kudus menyertai kau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Tetaplah kau di dalam Tuhan, tetaplah menjadi teladan, tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sama katakan amin. Di setiap ucapan dan perbuatan kita semua, shalom. Habis ini ibadah youth ya.